Ketika kami sholat bersama Nabi SAW, ketika beliau bangun dari ruku, beliau berkata, Sami Allahu liman hamidah. Lalu seorang laki-laki di belakangnya berkata, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maksudnya apa? Bacaan laki-laki ini berbeda dengan yang diajarkan Rasulullah. Yang diajarkan Rasulullah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ini bikin sendiri, ngarang sendiri. Setelah selesai sholat, Nabi SAW bertanya, siapa yang membaca kalimat tadi? Kok kalimatnya baru? Laki-laki itu menjawab, saya. Nabi SAW bersabda, aku telah melihat lebih 30 malaikat berebutan menulis pahalanya. Nah, kedua sahabat di atas mengerjakan perkara baru yang belum pernah diterimanya dari Nabi SAW, yaitu menambah bacaan zikir dalam iftitah dan zikir dalam i'tidal. Yang iftitah hadis sebelumnya. Ternyata Nabi SAW membenarkan perbuatan mereka, bahkan memberi kabar gembira tentang pahala yang mereka lakukan, karena perbuatan mereka sesuai dengan syarat, di mana dalam i'tidal dan iftitah itu tempat memuji kepada Allah. Jadi hadis ini menjadi dalil membaca zikir bikinan sendiri dalam sholat itu boleh, asalkan konteksnya sesuai, walaupun nggak diajarkan oleh Rasulullah. Mengapa? Sahabat tadi oleh Rasulullah dibenarkan, bahkan disampaikan pahalanya sekian. Tegur Rasulullah SAW, kenapa kamu lakukan itu? Tuh lihat sahabat ini berbuat bid'ah. Padahal para sahabat itu hidup di zaman siapa? Zaman Rasulullah. Yang membenarkan siapa? Rasulullah. Rasulullah membenarkan dengan apa? Dengan wahyu dari Allah. Lah, Rasulullah sudah wafat, yang membenarkan kamu siapa? Ya kiai, ustaz. Emang kiai dapat wahyu? Emang kiai dapat wahyu? Ya akhi, tidak bisa dikiaskan Rasulullah dengan siapapun ya akhi. Rasulullah SAW membenarkan itu dengan wahyu. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Makanya para ulama mengatakan, kalau perbuatan melakukan suatu perbuatan di zaman Rasulullah, namun Al-Quran diam, para sahabat pun, Rasulullah pun juga diam, tidak melarangnya, berarti itu artinya boleh. Ya, ikhwatal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Jadi kalau kita ingin istiqomah di atas sunnah, di atas jalan yang benar, pahami parameter kebenaran itu siapa. Parameter kebenaran adalah generasi yang Allah langsung puji dalam Al-Quran, langsung dipuji oleh Rasulullah SAW. Siapa mereka? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Baca oleh kamu, insyaallah ayatnya sering didengar. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti mereka itu maksudnya mengikuti siapa? Para sahabat tersebut. Apa yang terjadi? Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka tuh, Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang masalah banyak, Pak, seringkali dibahas mungkin sama ustaz di sini. Jadikan parameter, Pak. Para ulama saja mereka semua rujuk kepada para sahabat. Imam Syafi'i rahimahullah sampai berkata apa? Wa ara'uhum lana Ahmad. Pendapat para sahabat lebih terpuji untuk kita. Wa aula min ara'ina li anfusina, dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Lihat akhi, saudara-saudaraku sekalian, Imam Syafi'i mengatakan para sahabat lebih berhak untuk kita ikuti.
Imam Ahmad juga berkata begitu, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semua ulama sepakat untuk rujuk kepada pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan itu parameter. Terus gimana dong Ustaz? Bagaimana mengetahui pemahaman para sahabat? Jawabnya tadi kembali kepada yang pertama, menuntut ilmu.